Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik. Kini bulan Rabiul Awal. Kalau bicara bulan Rabiul Awal, apa yang terbayang? Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di Nurul Amri ada maulid Nabi? Ada, ala siap. Hah? Tidak, makasihnya lah siap dan kegiatan mak mana? Alah. Hari apa tang? Selasa. Alhamdulillah. Pertama mau ingin tegaskan kawak pasamu. Ambo tadi di Zu'ama untuk khutbah Jumat lambo sampai lo itu. Ketika datang bulan Maulid, umat Islam selalu bertengkar. Ana dipatangkan boleh atau tidak boleh Maulid, bid'ah atau tidak bid'ah Maulid. Ya, ambo ingin tegaskan Pak Ibu sekalian di hadapan jemaah Nurul Amri, dimanapun yang mendengar di luar atau Pak Ibu sekalian, jangan lagi bertengkar soal Maulid. Jangan bertengkar lagi. Bagi yang maulidan silahkan. Bagi yang tak setuju, yang tak paham, lalu dia menganggap ini hal yang baru, silahkan. Tapi jangan dikampanye lah orang. Jangan maulid. Wah tu bid'ah, anak tu tidak boleh. Tapi kalau ini menganggap dirinya sendiri, ya silahkan. Tak datangnya maulid, silahkan. Tak perlu bertengkar-tengkar. Batu Pak Ibu sekalian. Setiap maulid bertengkar, setiap maulid bertengkar, setiap ini bertengkar. Gunanya, manfaatnya. Tak ada manfaatnya untuk awak, tak ada manfaatnya untuk umat. Ya, daripada bertengkar apakah maulid itu boleh atau tidak, bid'ah atau tidak, lebih baik kita mengurusi banyak masalah lain yang lebih besar. Banyak masalah umat Indonesia ini yang jauh lebih besar Pak Ibu sekalian. Ada antaranya nenwak ceriton tadi itu, masalah masjid, kemakmuran masjid. Ini bukan persoalan kecil, persoalan besar. Kalau masjid dibangun tapi tidak ada penghuninya, tidak ada isinya, ini kan berat. Apalagi pagi tadi Pak Ibu sekalian, kembali mau temui satu hal yang membuat dado, ambo murid dado. Kami tadi maulid di sebuah SMK 1 Padang Panjang. Hadir mau situ Bu. Lalu yang bertanya, ambo setiap sekolah pasti mau tanya. Nah, coba kalian tunjuk tangan siapa tadi yang sholat subuhnya, yang ada sholat subuh. Ya, alhamdulillah cukup banyak. Tapi yang tidak sholat subuh pun banyak. SMK. Berarti kan lah mulai beranjak dewasa tuh. Ada sekitar 400 anak, ya, hampir separuh tidak sholat subuh. Lalu butingken pertanyaan enggak barek selain nak. Coba kalian tunjuk tangan siapa di antara kalian yang tadi sholat subuhnya berjamaah di masjid. Berapa orang yang tunjuk? Syek. Surang yang tunjuk. Itu masalah atau tidak nih? Ya? Hanya satu orang yang tunjuk tangan. Artinya Pak Ibu sekalian yang lain tak ada sholat subuh ke masjid. Karena memang iya buktinya. Cobalah keliling masjid. Sekali nak ada, sekali sepakan, nak ada pergi ke tempat lain, nak cari lo lah. Percaya atau enggak? Iya enggak? Ya, memang minim dari anak-anak muda. Ya, minim anak muda. Ini persoalan berat, Ibu sekalian. Nah, jadi sekali lagi
Jangan ikut-ikut lu awak bertangka-tangka soal maulid boleh tak boleh, bid'ah atau tu tidak. Tak, Pak Ibu sekalian. Yang paham maulid silahkan. Yang tak paham silahkan. Yang paling penting apa? Bagi yang mengadakan acara maulid, isi dengan kegiatan yang positif. Bantu awak petang tuh. Kan dengan pengajian. Diundang ustadz pengajian dalam rangka itu. Bagus. Atau kemudian berselawat, Pak Ibu sekalian, berselawat bersama-sama, ada selawat badan lain sebagainya. Salatullah, salamullah, sama-sama untuk itu kan Pak Ibu sekalian. Apa salahnya? Kan ada masalah. Tapi kalau misalnya maulid dalam rangka kegiatan maulid Nabi SAW, kita mengadakan lomba domino, nah itu ya baru ada salah. Ini maulid tapi lomba domino. Itu masalah apa? Tapi dalam rangka maulid Nabi SAW, sekolah A mengadakan lomba fahmil Quran, mengadakan lomba pidato, mengadakan lomba bercerita tentang Nabi. Oh, itu kan hebat bah. Apa salahnya? Tapi kalau main domino, main ini dan itu, Pak Ibu sekalian, dalam rangka maulid awak madon lomba mancing, nah itu kan jauh mana? Lah, ini Pak Ibu sekalian. Lalu jemaah rahimakumullah, sekadar untuk menambahkan, ambo yakin kita adalah orang yang kenal dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui kisah-kisahnya. Ada sebuah kisah. Ambo yakin ku kisah ko lah hawa da ngaco. Kisah seorang Yahudi buta. Pernah dengar kisahnya? Pernah. Jadi di dekat, ya, di pinggir Madinah itu, di kota Madinah itu, Pak Ibu sekalian, dulu ada Yahudi buta. Tiap hari Nabi SAW mendatangi Yahudi buta ini, menyuapkan makanan kepadanya. Jadi tiap harinya datang, nyuapkan makanan. Baralamunyo, ya, sampai Nabi SAW meninggal. Lah ndak lama meninggal Nabi baru dak like. Ya. Suatu hari Pak Ibu sekalian, setelah Nabi SAW meninggal, beliau dikuburkan, lalu Abu Bakar datang ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Abu Bakar tahu dengan Aisyah? Apanya? Anaknya, ayah juga anak. Lalu kecek Abu Bakar ke Aisyah, wahai anakku, ya, adakah sunnah-sunnah Rasulullah yang belum ayahmu ini lakukan? Nah, itulah kira-kira. Nyotanya ke Aisyah. Aisyah, ayahku kan lah lamu ikut jo Nabi. Lah berbagai sunnah lah ayah karajokan, yang disuruh dek Nabi, yang dikarajokan dek Nabi, yang dicontohkan dek Nabi lah ayah lakukan. Menurut engkau masih ada ndak? Nah, kan itu. Ada ndak? Ajawi Aisyah, wahai ayahku, setahuku semua sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW sudah engkau kerjakan, kecuali hanya satu yang belum. Apa itu wahai Aisyah? Bahwa Nabi punya kebiasaan menyuapkan seorang Yahudi buta makanan tiap hari. Itu yang halul lagi kecil Aisyah. Maka keesokan harinya Pak Ibu sekalian, Abu Bakar mengambil makanan, lalu kemudian dia datang ke tempat Yahudi buta ini. Dia temui. Ya, nyusuan lah makan serupa Nabi menyuan makan. Baru sisa suwo Pak Ibu sekalian berang Yahudi go. Berangnya, siapa engkau? Kecil Abu Bakar nan biasa. Bohong. Ya, nyebut tua, bohong. Ya, engkau bukan yang biasa. Orang yang biasa menyuapiku penuh dengan kelembutan. Ya, penuh dengan kelembutan. Dia sabar, dia tidak pernah marah kepadaku, kata Yahudi buta. Lembut sekali. Menyuon makan saya beda rasanya dari Yahudi. Wah, yang saya tuh. Nyusuon dek Abu Bakar. Abu Bakar pun sahabat yang mulia. Nabi, ya, Nabi menyuon beda aja Abu Bakar menyuon. Nah, kalau pak besok kalau lagu mumu lagak kurang nampak orang rumah disuon orang rumah disuon yang lain lagi sampai dengan itu nak. Bagi bisa. Ibu pasti ada menyuon. Nah, lain ibu ya. Nah,
Besok kok nyampang tak nampak betul beliau. Adi suon orang lain tu mau tanya tadi. Lain beda aja ndak. Iko orang rumah, iko indak. Jangan iko pembantu nama nyuon jo kan hari sangko orang rumah jo. Kan ada lo tu. Ada namanya tu anekdot nih. Apa-apa tiap pagi kan. Selalu mencium istrinya. Rupanya dicium kau, rupanya istrinya. Kira pembantu tiap pagi ni cium. Kan olah pikun apa kau. Jangan bantu itu loh. Lah, balik, Bapak Ibu sekalian. Jadi engkau bukan yang biasa. Kecik Abu Bakar dalam hati tahunya ya. Kecik Abu Bakar, benar. Aku memang bukan orang yang biasa menyuapimu. Kemana orang yang biasa menyuapiku, kata Yahudi buta itu? Dia sudah meninggal beberapa hari yang lalu. Menangislah Yahudi ini. Kok capek mana matinya orang elok kok. Orang elok kok memang kadang-kadang memang capek lo matinya ya. Jadi kecil kawan capek orang elok mati, biarlah awak ada orang elok ya, supaya nak jalan lama mati. Jangan mati itu loh. Ya, dia nangis. Ya. Lalu apa Ibu sekalian? Bertanyalah Abu Bakar kepada laki-laki Yahudi tadi, tahukah kamu siapa yang menyuapimu itu? Laki-laki yang baik hati itu? Tidak, saya tidak tahu. Ya, tidak tahu dia. Bapak Ibu sekalian, lalu diberitahu oleh Abu Bakar, ketahuilah bahwa laki-laki yang menyuapi engkau itu adalah Muhammad. Mendengar kecil Abu Bakar tu malulah Yahudi betul. Bakal malu? Karena sebelum kau nyuacok lama menghina Nabi. Bahkan sedang menyuon Nabi, sedang menyuonnya makan, hanya mencerotet je tu, mencoba cerita je. Wih, kecilnya kau orang nama menyuon kau. Kok basuh awaknya Wih, apa jangan dakik-dakik kau Muhammad tu nak. Muhammad tu gilo. Muhammad tu tukang sihir. Muhammad tu penduto. Kalau dakik-dakik kinyo beko tak pengaruh awak dinyo. Kecil Yahudi butuh. Di mungko Nabi acok bantu itu. Tapi Nabi terus menyuapi. Nabi diam saja. Tidak ada berkomentar. Nabi suapin. Makan kota. Ketika dikecendek Abu Bakar, tahukah engkau siapa laki-laki itu? Dialah Muhammad. Ali pernah awak menyuon lawan awak. Orang-orang dan menghina awak, apa awak pernah awak menyuonnya makan. Mantan durian enggak 2 buah. Ya. Mantan aku ala nak dia puai. Rasanya timu dia awak yo barek Pak Ibu sekalian. Ya, mencari orang nancu itu saya sampai ke telinga awak. Pak, yo kecik sianu petang pak ciko itu tu. Basuhnya rasul-rasul ke dipangan tok garaman adanya kan. Itu awak. Tapi Pak Ibu sekalian, ambo apa Ibu sekalian kita bersama ayo belajar. Memang barek Pak Ibu sekalian. Ambunan bantu itu tadi itu nan dihantam kiri kanan tu lamar hasai lah orang. Tapi memang alun bisa sasaba Nabi le. Ya, kadang yang mencari nampaknya saya rasul-rasul kadiga rumeh rasul. Tapi kita harus belajar. Belajar bagaimana berbuat baik kepada seseorang dengan penuh kelembutan. Coba bayangkan, menyuapkan nasi saja Pak Ibu sekalian begitu lembutnya Nabi. Bisa hanya membedakan mana yang Muhammad, mana yang lainnya. Kan tahunya tadi, engkau bukan yang biasa, kata Yahudi buta tadi. Kan luar biasa tuh Pak Ibu sekalian. Awak kadang-kadang jangan menyuan orang buta, menyuan anak saya kadang sambil berang juga. Kadang dia tak mau yang makan kan abah pason betul. Makan. Kan orang sibuk. Makan. Wek. Ali pernah awak nih ibu-ibu kau menyuan anak macam itu. Yo dek kadang kesal wak kan awak lah panik menyuon yo lari-lari yo baru mau cari orang rumah mau itu tuh ya apa nih ada saking paniknya berang tu abak pason muncul tutik masuk seujung tutik lah tapi Nabi SAW begitu lembut ya kepada orang Yahudi buta begitu lembutnya apalagi dengan orang-orang yang dikasih dan disayanginya. Kepada Aisyah. Apa panggilan Nabi kepada Aisyah? Ya Humairah. Awak dipanggil dek apa kau abu?
Bu, apa manggil ibu pas ya? Laisa lembut itu. Ya do pak sih kok. Kok mengingin kok. Kadang mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kita apa kok kadang-kadang kabini ko kasawana. Ya. Ketika dulu pengantin baru nih dak tanggung lembutnya do yang talah kadisabui. Tapi baranak cie, baranak dua, baranak tiga lega mulai kareste. Ya kok manga-manga tu capek lah. Lambe banau. Si kaki stek. Urang lepas ni dulu. Kadang apa-apa stek berang. Bentuk itu kan? Ya, coba. Nabi SAW kepada orang lain begitu lembut, penyayang, pengasih. Sayang beliau. Masa dengan orang lain saja Pak Ibu sekalian begitu, apalagi dengan keluarga? Mestinya dengan keluarga lebih. Kita pun harus untuk itu belajar kepada Nabi SAW. Lembut luar biasa. Pemaaf. Kalau pemaaf itu kan kisahnya lah banyak kan? Bagaimana Nabi memaafkan kesalahan orang lain? Bagaimana Nabi ketika ada perempuan Yahudi juga yang selalu meludahi beliau setiap hendak ke masjid. Ketika perempuan wanita Yahudi ini sakit, siapa yang pertama mencari? Nabi. Dimaafkan oleh Nabi. Lalu kenapa para suami tidak mau memaafkan istrinya? Kesalahannya hanya kecil. Lalu kenapa para istri tidak mau memaafkan suaminya ketika suaminya bersalah? Ketika ada kesalahan-kesalahan kecil yang dibuat oleh suaminya, kenapa tidak mau memaafkan? Lalu kenapa ada orang tua yang begitu dendam dengan anaknya atas kesalahan anaknya? Kenapa dia tidak maafkan? Barabana salah anak awak? Barabana salah suami awak, barabana salah istri awak, barabana salah tetangga awak, barabana salah sesama jemaah. Apakah tidak ada lagi kata maaf? Harusnya Bapak Ibu sekalian, jadilah orang yang pemaaf. Kan itu pembahasan di kajian akhlak kan? Pemaaf. Ya. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian contoh. Nah, karena itu manfaatkan momen bulan Rabiul Awal. Kau ajakkan namo kepada kita bersama, termasuk diri Bapak Ibu sekalian. Ayo. Untuk menumbuhkan kecintaan kepada Nabi SAW, banyak-banyak baca kisah Nabi. Baca tu. Karena cak mau pesankan, kalau nak ada sirah nabawiyah Bali di toko buku. Nah, sirah nabawiyah Bali, langkok tu. Mulai dari cerita kakek Nabi, jauh sebelum Nabi lahir diceritakan, sampai ketika Muhammad menjadi Rasul, sampai beliau meninggal. Diceritakan juga bagaimana istri-istri beliau. Ada buku kisah yang menceritakan khusus, ada buku khusus tuh kisah para istri Rasul. Nah, jadi kalau ibu-ibu ingin seperti istri Rasul, baca kisahnya. Ba'a istri Rasul, ba'a Aisyah, ba'a Khadijah, ya, ba'a istri-istri Nabi yang lainnya. Barangkali itu Bapak Ibu sekalian yang dapat mau sampaikan pada kesempatan malam kini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas itu bermanfaat untuk kita bersama. Nah, kalau ada penyampaian ambo yang tadi, ya mungkin ambo tidak bermaksud menyindir maupun lain sebagainya, tapi untuk kebaikan kita bersama. Jadi kalau ada yang apa perlu didiskusikan. Nah, bantu itu. Karena ambo adalah temui lo di beberapa tempat yang masalah-masalah bentuk tadi kadang-kadang awak prihatin juga awak. Ya. Itulah gunanya awak saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.